Halo semua, selamat datang di Diskret Otak. Saya Bajok, seorang suami dan ayah dari satu orang anak perempuan berusia 28 bulan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan satu kegiatan yang menurut saya sangat amat Montessori friendly, yaitu memasak. Buat para orang tua, terutama yang sama-sama bekerja, saya 100% memahami bahwa kita tidak punya seluruh waktu di dunia ini. Merupakan suatu hal yang tidak realistis untuk selalu memperbaharui aktivitas dalam lingkungan Montessori dan dengan menyiapkan seluruh DIY yang eye-catching bahkan tematik. At least bagi kami. Kita perlu dealing dengan pekerjaan, kebutuhan domestik keluarga, hobi masing-masing anggota keluarga, dan yang paling sulit untuk ditangani adalah emosi diri sendiri. Itu mengapa kami pribadi merasa perlu memanfaatkan aktivitas sehari-hari yang memang perlu dijalankan dalam rumah tangga sebagai bentuk dari aktivitas Montessori itu sendiri. Selain memang kegiatan kehidupan praktis merupakan bagian besar dari pembelajaran seorang anak dalam lingkungan Montessori. Salah satu aktivitas yang menurut kami sangat membantu memenuhi kebutuhan anak dalam berkembang adalah memasak. Kenapa? Berikut adalah beberapa alasan mengapa memasak menjadi pilihan yang sangat logis dan make sense bagi kami. Pertama adalah karena setiap anggota keluarga butuh makan. Memasak menjadi tidak terhindarkan bagaimanapun kondisinya. Melibatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari merupakan salah satu kunci yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak tetap bisa beraktivitas dengan orang tuanya. Yang mana dalam hal ini adalah kegiatan memasak itu sendiri. Jadi dibandingkan dengan orang tua yang kelabakan karena sedang memasak tapi di satu sisi anak memanggil minta bantuan atau perhatian, kita dianjurkan sekali untuk melibatkan anak untuk melakukan kegiatan memasak itu sendiri. Kedua, memasak memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk bereksplorasi. Bukan hanya eksperimental tanpa tujuan, namun proses memasak yang dilakukan dengan benar menyentuh sangat banyak area lingkup dari pembelajaran Montessori. Sebagai contoh, pada area sensori, anak bisa merasakan tekstur makanan berbentuk bubuk, cair, kenyal, panas, dingin, halus, kasar, dan lain-lain. Bukan hanya sentuhan, anak juga bisa mengenali rasa asin, manis, asam, pahit. Lalu mengidentifikasi warna, bentuk, dan lainnya. Anak juga dapat mencium bau makanan sehingga akhirnya bisa mengidentifikasi bau jahe, kunyit, telur, dan jenis bumbu masak lainnya. Pada area kegiatan kehidupan praktis, dengan memasak, anak bisa belajar untuk memotong sayur dan buah, menggunting, mengaduk, menuang, memilih adonan, membuka tutup bungkus makanan, dan hal-hal sederhana lainnya namun bermanfaat. Hal-hal ini sangat membantu skill untuk koordinasi mata dan tangan, serta melatih otot tangan yang sangat dapat membantu anak untuk menulis di tahap berikutnya. Selanjutnya, area matematika. Memasak mengajarkan anak untuk mulai berhitung seperti menuangkan adonan sebanyak 1, 2, dan 3, lalu membandingkan mana yang lebih berat dan lebih ringan, lebih besar dan lebih kecil, lebih panjang dan lebih pendek, dan seterusnya. Bahkan untuk level yang lebih advance, memasak bisa membuat anak paham mengenai ukuran gram, mililiter, dan lain-lain. Dan area yang tentu saja sangat signifikan, yaitu bahasa. Interaksi yang terjadi sepanjang memasak merupakan suplai bahasa yang luar biasa kaya. Dari mulai perkenalan alat memasak, bahan makanan, langkah demi langkah yang harus dilalui, dan lain sebagainya. Seluruh proses memasak sangat kaya akan bahasa, dan seorang anak secara effortless akan bertambah pengetahuan kosakatanya dari kegiatan memasak itu sendiri. Belum lagi kita memperkenalkan area budaya di sini. Misalkan memperkenalkan makanan khas tradisional dari berbagai daerah, memperkenalkan konsep botani dan zoologi dari bahan makanan yang kita olah, dan lain sebagainya. Selain itu, memasak juga membantu seorang anak untuk lebih memahami sense of order. Dibantu dengan proses mengurutkan langkah-langkah memasak, menyimpan alat masak dan bahan makanan pada tempatnya, serta hal lainnya. Serta membantu independensi anak sehingga dapat lebih percaya diri dalam melakukan eksperimen dan eksplorasi. Lalu ketiga, dan ini merupakan hal yang relatif banyak dialami oleh orang tua, anak menjadi lebih nafsu makan jika memasak makanannya sendiri. Sebagai orang tua untuk pertama kalinya, kami juga mengalami kondisi clueless-nya menghadapi anak yang sulit makan. Dan ternyata memasak bisa menjadi alternatif yang sangat menyenangkan bagi anak maupun orang tua agar membantu anak mau makan. Seorang anak relatif lebih tertarik untuk makan apa yang mereka ikut masak. Keempat, memasak merupakan momen untuk pendekatan anak dan orang tua. Momen di mana anak dan orang tua memiliki kesamaan aktivitas dengan penuh interaksi sambil bercanda, ketawa, bercengkrama, dan tetap santai sambil belajar. Jadi akan sangat baik seluruh kegiatan memasak dilakukan dengan penuh kegembiraan. Dari hal-hal yang telah saya sampaikan, dari sebelum mengajak anak memasak, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, yaitu orang tua. Mindset perlu disiapkan untuk menghadapi berantakan, kotor, kesalahan step by step, gosong, tumpah, dan lain-lain.
Kembali lagi, ingat bahwa semua kesalahan adalah kesempatan anak untuk belajar, serta kesempatan bagi orang tua untuk melatih kesabaran. Kedua, yaitu mempersiapkan lingkungan. Personal tips saya mengenai hal ini adalah dengan menyiapkan bahan makanan yang terlebih dahulu sehingga lebih mudah untuk diproses anak, sesuai dengan kesiapannya. Sebagai contoh, memotong bawang merah dan bawang putih dapat dilakukan lebih awal jika kita hendak memasak dengan anak berusia 1 atau 2 tahun, untuk menghindari resiko luka atau terdistraksinya kegiatan memotong itu sendiri. Lalu, salah satu cara mempersiapkan lingkungan lainnya adalah dengan cara menyiapkan learning tower sehingga anak dapat secara mandiri berdiri dengan tinggi sesuai yang dibutuhkan untuk memasak di meja dapur tanpa bantuan orang tua. Kami pribadi menggunakan learning tower dari @javawood_Indonesia yang kami rasa bermanfaat sekali. Nama produknya adalah Rinjani. Dari segi tinggi, benda ini membuat anak berada pada tinggi yang cukup untuk bisa menggapai meja dan memasak sesuai kebutuhannya. Kayunya dapat dipilih yang kokoh dan berat. Kami pribadi memilih yang demikian, agar tidak gampang tergeser. Sehingga, spot berdirinya learning tower akan berada di tempat yang orang dewasa telah tentukan. Hal ini membantu menghindari anak untuk berada di dekat spot yang membahayakan, misalkan dekat air panas atau pisau. Tentunya disesuaikan dengan kesiapan anak itu sendiri. Jika anak mau naik turun, menjadi tantangan tersendiri dan menjadi bagus untuk perkembangan motorik kasar. Dengan demikian, anak dan orang tua dapat memasak bersama-sama dengan menyenangkan tanpa orang tua harus kerepotan untuk menggendong anak di saat harus memasak. Selain itu, yang juga menjadi poin plus menurut kami, learning tower ini memiliki fungsi lain menjadi meja jika dilipat pada sisi yang brengsel. Lalu, meja itu akan dapat digunakan oleh anak untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Pada beberapa video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa manfaatkan dulu apa yang ada di rumah sebelum kita membeli barang di pasaran. Namun, bagi saya pribadi, learning tower merupakan suatu investasi yang logis dan rasional untuk mendukung aspek positif yang telah saya sampaikan secara panjang lebar pada video ini. Sekian pandangan saya mengenai belajar dari memasak. Sampai jumpa pada episode Biskuit Otak selanjutnya.